Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Lauren Jasinaga dengan NIM 6201210014. Saya dari kelas IKOR B 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melengkapi tugas proyek dari gizi olahraga. Terima kasih. Protein adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, serta rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Kandungan protein di dalam makanan berikut ini adalah jumlah asupan protein harian yang dianjurkan berdasarkan usia. Anak usia 1-3 tahun, 15-20 gram per hari. Anak usia 4-12 tahun, 25-50 gram per hari. Remaja usia 13-18 tahun, 65-75 gram per hari. Orang dewasa dan lansia 60-75 gram per hari. Mempertimbangkan kandungan lemak yang ada di dalamnya, saat memilih makanan berprotein tinggi, pilihlah makanan rendah lemak, misalnya ayam tanpa kulit atau daging tanpa lemak. Hal ini dikarenakan makanan yang tinggi lemak banyak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Kedua jenis lemak tersebut dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai jenis penyakit berbahaya seperti penyakit jantung dan stroke. Jenis makanan berprotein hewan tinggi. Telur. Telur merupakan salah satu makanan sumber protein tinggi dengan protein murni di bagian putih telurnya. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein dan 75 kalori. Selain itu, telur juga kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan lemak tak jenuh. Yang kedua, daging. Daging ayam dan sapi juga kaya akan protein. Dada ayam tanpa kulit merupakan makanan berprotein tinggi dengan kandungan 280 kalori dan 50 gram protein. Sementara itu, setiap 85 gram daging sapi tanpa lemak mengandung 25 gram protein dan 185 kalori. Selain protein, daging sapi dan ayam juga kaya akan zat besi dan vitamin B12. Ketiga itu ikan laut. Jenis ikan laut lainnya seperti ikan tuna mengandung 25 gram protein dalam setiap porsinya, sedangkan seporsi udang mengandung sekitar 20 gram protein. Makanan laut juga bermanfaat bagi kesehatan jantung karena banyak mengandung omega 3 mineral seperti kalium. Beragam nutrisi tersebut juga ditemukan pada ikan air tawar, misalnya ikan bandeng. Yang keempat itu ada susu dan produk olahannya. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt tak hanya mengandung protein tinggi, namun juga kaya akan kalsium dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Satu gelas susu mengandung 8 gram protein, sedangkan di dalam 100 gram keju terdapat 20 gram protein. Sementara itu, 100 gram yogurt mengandung sekitar 100 gram. Jenis makanan berprotein nabati tinggi. Bukan hanya hewan, protein juga bisa diperoleh dari tumbuhan. Protein ini disebut protein nabati. Makanan yang merupakan sumber protein nabati antara lain brokoli, gandum biji-bijian seperti biji chia, jelai, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang almond, kacang tanah, buncis, dan kacang kedelai, tahu, dan tempe. Tidak hanya sebagai sumber protein tinggi, brokoli juga mengandung serat, kalium, vitamin C, dan vitamin K, serta banyak mengandung antioksidan yang dapat mengurangi risiko terjadinya kanker. Begitu juga dengan kacang-kacangan yang banyak mengandung protein, serat, dan magnesium. Walaupun termasuk makanan berprotein tinggi yang sehat untuk dimakan, sayangnya kandungan protein di dalam makanan nabati umumnya lebih sedikit dibandingkan kandungan protein pada makanan yang bersumber dari hewan.
Protein bagi atlet. Menurut Muri Kuswari, Ketua Umum Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia, protein merupakan salah satu asupan terpenting yang harus dikonsumsi atlet setiap hari. Namun bukan berfungsi sebagai penambah tenaga. Asupan protein yang cukup akan membantu mempercepat penyembuhan atlet dari cedera, terutama bagi bidang olahraga yang mengandalkan kekuatan dan daya tahan otot. Dan menurutnya, fungsi protein bukan sebagai sumber tenaga, tetapi protein membantu untuk proses recovery. Jadi saat berolahraga badan suka pegal-pegal, artinya ada adaptasi otot, ada kerusakan otot di sana. Fungsi proteinlah yang memperbaiki itu supaya latihan dalam kondisi 100% lagi. Seorang atlet biasanya membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi, yakni 1,5 sampai 2,2 gram protein. Namun kadar asupan protein dapat bertambah seiring dengan beratnya latihan dan olahraga yang dilakukan. Fungsi dan manfaat protein baik untuk pertumbuhan dan pertahanan jaringan tubuh. Membentuk senyawa-senyawa esensial dalam tubuh seperti hormon, enzim, hemoglobin, dan lainnya. Protein juga dapat mengatur keseimbangan air, mempertahankan kenetralan asam di tubuh, membentuk antibodi, serta mengantarkan gizi ke jaringan yang membutuhkan. Ketika seseorang mengkonsumsi protein secara berlebih, maka akan terjadi risiko seperti penumpukan keton dan bau mulut. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Yang keempat, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kelima, kehilangan kalsium. Dan dampak positif yang dapat kita rasakan dengan mengkonsumsi protein dengan baik, yaitu sebagai sumber energi kita, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan membentuk enzim dan hormon di dalam tubuh kita. Whey protein adalah protein yang terdapat di dalam whey, yaitu sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju. Jenis protein ini banyak digunakan untuk menambah massa otot. Selain membentuk jaringan otot, whey protein juga memiliki banyak manfaat lain bagi kesehatan. Untuk mendapatkan manfaat dari whey protein, penting bagi kita untuk mengetahui takaran yang tepat. Dosis yang dianjurkan untuk mengkonsumsi whey protein adalah sekitar 1-2 sendok makan atau sekitar 25-50 gram per hari. Umumnya whey protein tersedia dalam bentuk suplemen bubuk yang dapat dikonsumsi dengan cara diminum. Kita bisa menambahkan bubuk whey protein. Manfaat yang kita dapat setelah mengkonsumsi whey protein yaitu meningkatkan massa dan kekuatan otot, menambah berat badan, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat daya tahan tubuh, dan mengurangi kolesterol dan tekanan darah.